Halo, apa kabar semua? Kembali lagi pada channel saya. Kali ini kita akan membahas yaitu average, average if, dan average if. Nah, untuk yang pertama, untuk average yaitu merata-ratakan semua. Yang kedua, average if yaitu merata-ratakan dengan satu kriteria. Yang ketiga, average if di belakangnya ada S ya. Untuk merata-ratakan dua kriteria atau lebih. Nah, di sini saya sudah menyediakan data, ada nama kurir, vendor, status, dan delivery. Nah, untuk yang pertama, untuk average, kita ada dua cara ya di sini ya. Saya contohkan ya. Kita blok semua, kemudian klik ini, lalu kita pilih total, kemudian kita pilih average. Nah, untuk rata-rata semua yaitu 63,9. Yang kedua, kita bisa ketikkan sama dengan average buka kurung, lalu kita pilih data yang ingin kita rata-ratakan, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sama ya, rata-rata semua kurir yaitu 63,9. Nah, saya coba berikan pertanyaan di sini ya, berapakah rata-rata delivery kurir, semua kurir ya, semua kurir. Nah, berapakah rata-rata delivery semua kurir? Yaitu 63,9. Nah, untuk yang kedua, average if yaitu merata-ratakan dengan satu kriteria sama dengan average if buka kurung, lalu kita pilih range-nya. Untuk range-nya yaitu di sini karena achieve, kita pilih pada status, kita blok semua, kemudian titik koma atau koma tergantung pada settingan Excel masing-masing. Lalu kita pilih kriterianya yaitu achieve, kemudian koma atau titik koma, kemudian kita pilih average rank-nya yaitu pada di sini, pada leverage ya. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk rata-rata yang achieve yaitu 86,6. Kita buat lagi ya, satu lagi ya. Contohkan. Average if buka kurung, kita pilih range-nya yaitu karena EPL di sini. Range-nya yaitu vendor di sini ya. Kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih kriterianya karena di sini vendor, EPL, lalu kita pilih EPL. Kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih average rank-nya yaitu pada di sini. Oh, maaf. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk rata-rata vendor EPL yaitu adalah 66,2. Kita bisa buat pertanyaan di sini ya. Berapakah rata-rata delivery untuk status achieve. Nah, berapakah rata-rata delivery untuk status achieve yaitu 86,6. Nah, karena kita tadi kriterianya sudah kita buat di sini, kita bisa ganti nih. Misalnya kita mencari berapakah rata-rata delivery untuk status not achieve atau yang tidak achieve. Kita bisa klik di sini not achieve, lalu enter. Nah, datanya akan berubah yaitu yang tidak achieve 41,2. Nah, kita bisa ganti di sini. Yang tidak achieve atau not achieve. Nah, berapa rata-rata delivery untuk status not achieve yaitu 41,2. Nah, di sini tadi ya. Kita bisa juga nih, kita untuk kriteria ini kita bisa buat kayak gini. Saya contohkan ya. Titik 2 di atas atau tanda petik di atas, kita pilih kriterianya karena tadi kita mencari not achieve, kita ketikkan not achieve. Not achieve. Ini
harus sama persis ya sama data yang kita buat untuk kriterianya. Terus achieve, kemudian titik 2 atau tanda petik 2 lagi, lalu enter. Nah sama ya untuk datanya yang tidak achieve adalah 41,2. Nah karena kita ingin menggunakan tadi yang di sini datanya, nah 41,2. Nah untuk yang di sini berapakah, itu buat pertanyaan lagi ya. Rata-rata untuk vendor OGBM, kemudian tanya. Nah berapakah, oh maaf, di sini vendornya EPL ya, bukan OGBM. EVL. Bentar. Nah berapakah rata delivery rate untuk vendor EPL, yaitu 66,2. Nah jika ingin kita mengganti tadi, kita bisa ganti di sini. Kita misalnya mencari berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor OGBM, kita tinggal ganti di sini OGBM dengan catatan yang kita ketik harus sama persis sama yang data kita ya. Maksudnya yang kita di sini harus sama persis sama data yang ada. Nah untuk berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor OGBM, yaitu 61,6. Nah kita bisa ganti di sini untuk OGBM. Nah untuk rata-rata delivery rate untuk vendor OGBM yaitu 61,6. Nah untuk rumus yang ketiga, yaitu average merata-ratakan dua kriteria atau lebih, kita contohkan ya. Average if, jangan lupa pakai S di belakang karena dua kriteria atau lebih. Nah kita pilih average range-nya yaitu di sini, kemudian koma atau titik koma, lalu kita pilih kriteria range-nya karena di sini vendor EVL, lalu kita pilih pada cell vendor, kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih kriterianya di sini adalah EPL, kemudian titik koma atau koma, lalu kita masukkan lagi untuk kriteria range kedua yaitu untuk status, karena di sini achieve berarti selnya chip status, kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih achieve, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah di sini rata-rata delivery rate untuk vendor GBM dan statusnya achieve yaitu 85,7. Nah yang kedua kita contohkan lagi ya, average if, jangan lupa pakai S di belakang, kemudian buka kurung, lalu kita pilih average range-nya yaitu di sini tadi, kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih kriteria range-nya karena di sini vendor masih, kita pilih di sini titik koma atau koma, kemudian kita pilih OGBM karena kita ingin mencari OGBM, kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih kriteria range-nya yaitu pada status, kemudian titik koma atau koma, lalu kita masukkan lagi untuk kriterianya yaitu not achieve. Nah kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor GBM dan statusnya not achieve yaitu 44. Di sini kita buat pertanyaannya, atau bisa di sini kita buatnya di sini saja. Berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor EVL dan status
Acip. Nah, berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor EPL dan statusnya not acip? Yaitu 85,7. Yang kedua, berapakah rata-rata untuk vendor GBM dan status tidak acip atau not acip ya? Acip. Nah, berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor GBM dan status not acip? Yaitu 44. Nah, di sini saya ingin mencontohkan lagi. Di sini untuk average F ini adalah cuma memakai 2 kriteria. Nah, kita ingin memakai 3 kriteria. Di sini kita contohkan dengan vendor EVL. Oke, next. Statusnya not acip ya. Next. Lalu kita pilih misalnya nama kurir, yaitu Andi. Sama dengan average if, jangan lupa pakai S di belakang. Lalu kita pilih average range-nya, yaitu di sini tadi. Kemudian titik koma atau koma. Lalu kita pilih kriteria range-nya. Untuk kriteria range-nya yaitu untuk vendor, berarti di sini. Kemudian titik koma atau koma. Lalu kita pilih ini, kemudian titik koma atau koma lagi. Lalu kita pilih kriteria range, yaitu untuk status. Untuk statusnya di sini adalah, nah, lalu kita pilih acip, kemudian titik koma atau koma. Lalu kita pilih masukkan lagi untuk kriteria range-nya tadi, yaitu nama kurir. Di sini kita klik atau kita blok semua. Kemudian titik koma atau koma, lalu kita pilih nama kurirnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini untuk cara bacanya, berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor EPL dan status acip dengan nama Andi adalah 90. Nah, kita contohkan lagi ya, atau kita buat pertanyaan lagi sini. Berapakah rata-rata vendor EVL dengan status acip berapakah rata-rata delivery rate untuk vendor EPL dan status acip dengan status acip dengan nama, atau bisa dan nama, atau bisa berapakah rata delivery rate untuk vendor EPL dengan status acip atas nama Andi, lalu enter. Nah, berapakah rata delivery rate untuk vendor EPL dengan status acip atas nama Andi, yaitu 90. Nah, di sini karena datanya sedikit, jadi nama Andi di sini 90. Nah, untuk awareness F ini merata-ratakan 2 kriteria atau lebih. Kita bisa pakai, misalnya kita mau mencari 3 kriteria, 4 kriteria, 5 kriteria, tinggal kita memasukkan datanya bagaimana.
Nah, untuk singkatnya tadi kita sudah menyentuhkan 2 kriteria dan 3 kriteria. Untuk selanjutnya kita itu tinggal tambahkan kriterianya sama seperti tadi. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan titip di kolom komentar. Terima kasih.